Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, di sebuah gang yang tidak terlalu lebar namun selalu dipadati motor yang parkir saling berhimpitan, berdirilah sebuah warung sederhana yang tak pernah sepi, Seblak Bu Reni. Pelang kayunya sederhana saja, dengan cat merah yang mulai pudar dan tulisan putih yang sedikit terkelupas. Namun siapapun yang melewati jalan itu pasti tahu, warung itu bukan warung biasa. Bu Reni, pemilik sekaligus juru masaknya, adalah perempuan parubaya dengan tubuh berisi dan wajah yang selalu tampak ramah. Tangannya cekatan, gerakannya cepat, seperti sudah terbiasa dengan antrean panjang yang tak pernah ada habisnya. Rambutnya selalu disanggul tinggi, dan apron hijau tua yang menutupi bajunya tampak sudah akrab dengan cipratan kuah pedas. Warung itu bukan tempat makan mewah. Hanya deretan meja kayu panjang dengan bangku-bangku panjang yang disusun rapat. Dindingnya dihiasi foto-foto pelanggan yang berpose bersama Bu Reni, serta coretan-coretan spidol di papan yang bertuliskan, "Makan sampai keringetan, baru pulang." Kipas angin tua menggantung di langit-langit, berputar pelan, tak banyak membantu mengusir hawa panas yang selalu datang dari panci besar di dapur. Namun entah kenapa, orang-orang tetap rela berdesak-desakan di sana. Aroma kuah pedas bercampur bawang putih goreng menyebar hingga keluar gang, menggelitik hidung siapa saja yang lewat. Suara wajan yang beradu dengan sendok besi, dengungan orang mengobrol, dan teriakan pelayan yang menyebut nomor antrean, semuanya bersatu membentuk simfoni khas warung makan yang hidup. Sore itu, seperti biasa, warung penuh sesak. Mahasiswa, pegawai kantoran, hingga keluarga yang membawa anak-anak, semuanya larut dalam kenikmatan seblak racikan Bu Reni. Kuah merah menyala, ditaburi kerupuk yang lembek namun kenyal, ditambah ceker ayam yang direbus hingga empuk dan tulang lunaknya mudah digigit, membuat siapapun sulit berhenti menyuap. "Bu, satu level pedas 3, tambah ceker sama makaroni ya," ujar seorang pelanggan muda yang memakai hoodie hitam, matanya berbinar menunggu pesanannya datang. Bu Reni hanya mengangguk singkat, tangannya sudah bergerak cepat memasukkan bahan-bahan ke dalam wajan besar, menuangkan kuah kental yang mendidih, lalu menyajikannya ke mangkuk putih yang tak lama kemudian diserahkan ke pelanggan. "Silakan, level 3, tambah ceker," katanya dengan suara hangat. Pelanggan itu tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu mulai menyantap seblak dengan antusias. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, tapi bibirnya tetap tersenyum. Matanya seperti mengatakan, "Ini sakit yang menyenangkan." Nama warung ini tak hanya terkenal di kalangan warga sekitar, tetapi juga sudah menyebar ke seluruh penjuru Bandung, bahkan sampai ke luar kota. Penyebab utamanya adalah para food vlogger yang datang silih berganti. Kamera-kamera kecil dengan ring light terang sering terlihat di salah satu sudut, merekam dari berbagai angle ketika Bu Reni memasak atau ketika pelanggan menyuapkan seblak ke mulut dengan ekspresi penuh kepuasan. "Ini gila sih," kata seorang vlogger bernama Riko, yang kanal YouTube-nya punya ratusan ribu pengikut, dalam salah satu videonya. "Kuahnya nendang banget, bumbunya berasa sampai ke kepala. Ini bukan seblak biasa, guys. Kalau ke Bandung, wajib coba." Komentar seperti itu membuat warung Bu Reni semakin viral. Tak jarang antrean mengular hingga keluar gang, orang rela menunggu 1 jam atau lebih demi semangkuk seblak panas itu. Bahkan ada yang datang dari Jakarta atau Bogor hanya untuk mencoba. Meski sibuk, Bu Reni tak pernah mengeluh. Ia selalu menyapa pelanggan dengan ramah, seolah mengenal semuanya. "Pertama kali ya, Dek? Level pedasnya mau berapa? Jangan langsung tinggi kalau belum biasa," katanya suatu kali pada seorang mahasiswi yang tampak kebingungan membaca daftar menu. Hal itu membuat pelanggan merasa nyaman, seakan mereka bukan hanya datang untuk makan, tetapi juga untuk merasakan keramahan khas warung kecil yang langka ditemukan di kota besar. Namun, ada satu hal yang sering membuat orang bertanya-tanya, apa rahasia bumbu seblak Bu Reni? Banyak yang mencoba menirunya, dari resep yang tersebar di internet hingga pengakuan mantan pegawai yang sempat membantu di dapur. Tapi tak satu pun berhasil menciptakan rasa yang sama. "Kayaknya ada bumbu rahasia deh," bisik seorang pelanggan kepada temannya. "Rasanya beda banget sama seblak biasa. Kayak, ada sesuatu yang bikin nagih." Temannya hanya mengangguk, mulutnya sibuk mengunyah kerupuk basah yang menyerap kuah pedas hingga ke inti. "Pokoknya jangan dipikirin, makan aja," jawabnya,
Tawa kecil terdengar di antara kepulan asap panas dari mangkuk mereka. Hari berganti hari, pelanggan tak berkurang. Bahkan semakin banyak orang yang merekam pengalaman mereka makan di warung Bu Reni, mengunggahnya di media sosial dengan berbagai komentar pujian. Foto-foto seblak dengan caption, "Best seblak in town," membanjiri tagar kuliner di Instagram dan TikTok. Warung itu telah menjadi ikon kuliner, sebuah destinasi wajib bagi siapapun yang datang ke Bandung. Dan Bu Reni? Ia hanya tersenyum setiap kali ditanya soal rahasia di balik rasa seblaknya. Yang penting, orang suka. Itu saja, jawabnya singkat. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang aneh. Hanya sebuah warung sederhana dengan rasa yang luar biasa. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Ayu tiba di Bandung dengan satu koper besar dan ransel kecil yang ia peluk erat. Usianya baru 20 tahun, wajahnya polos dengan kulit yang sedikit kecoklatan karena sering terpapar matahari di kampung. Ia merantau bukan karena ingin, melainkan karena harus. Ayahnya sakit dan butuh biaya pengobatan yang tak kecil, sedangkan ibunya hanya seorang penjual gorengan di depan rumah. Lowongan di warung seblak Bu Reni datang di saat yang tepat. Kerja jujur, makan dapat, ada tempat tinggal, begitu isi pesan singkat yang ia terima dari temannya di Bandung. Tanpa pikir panjang, Ayu mengiyakan. Baginya, ini kesempatan untuk memulai hidup baru, meski harus jauh dari keluarga. Warung Bu Reni menyambutnya dengan kesibukan yang membuatnya terkejut. Begitu turun dari angkot, Ayu melihat antrean yang sudah mengular di depan gang. Suara orang bercampur dengan bau kuah pedas yang langsung membuat matanya berair. Ia berdiri sebentar, menatap papan kayu bertuliskan seblak Bu Reni, pedasnya bikin kangen. Ini warungnya, gumamnya lirih, tak menyangka tempat sekecil itu bisa begitu terkenal. Bu Reni menyambutnya di pintu belakang warung, wajahnya tersenyum ramah seperti yang sering terlihat di foto-foto pelanggan yang menempel di dinding. "Kamu Ayu, ya? Yang dari Ciamis itu? Masuk, ayo. Nanti setelah warung tutup, kita ngobrol soal kerjaannya," ujarnya. Suaranya hangat, namun tegas. Hari pertama Ayu langsung ikut membantu, menyapu lantai, mengelap meja, dan menyusun bahan makanan. Semua berjalan lancar, meski ritme kerja di warung itu benar-benar melelahkan. Ia harus terbiasa dengan pelanggan yang terus berdatangan tanpa henti, bahkan di jam-jam yang biasanya sepi di warung lain. Malam itu, ketika warung akhirnya tutup, Ayu duduk di bangku panjang sambil mengusap keringat. Bu Reni duduk di depannya, menyerahkan selembar seragam berwarna hijau tua dengan logo kecil bertuliskan seblak Bu Reni. "Kerja di sini gampang, kok," kata Bu Reni sambil meneguk segelas teh. "Kamu bantu di depan dulu, urusan dapur aku yang pegang. Ada satu aturan yang penting, jangan pernah utak-atik ember atau panci di dapur kalau bukan aku yang suruh. Paham?" Ayu mengangguk, meski sedikit heran. "Iya, Bu." Hari-hari berikutnya berjalan tanpa masalah. Ayu terbiasa menyambut pelanggan dengan senyum, mencatat pesanan, dan mengantarkan mangkuk-mangkuk sebelah ke meja. Dari kejauhan, ia sering memperhatikan cara Bu Reni bekerja. Tangan perempuan itu cekatan, bumbu yang sudah diulek selalu disimpan dalam wadah tertutup, dan ada satu ember besar di pojok dapur yang selalu ditutup rapat dengan kain. Ayu sempat bertanya kepada karyawan lama tentang isi ember itu. "Oh, itu bumbu rendaman, buat bikin kuahnya lebih mantap," jawab seorang pelayan bernama Wati sambil mengangkat bahu. Jawaban itu membuat Ayu lega. Walau entah kenapa, setiap kali melewati dapur, ia merasa ada hawa aneh, seperti aroma samar yang berbeda dengan bumbu dapur biasa. Selain itu, Ayu juga memperhatikan pola kerja Bu Reni yang terlalu tertutup. Semua bumbu dasar dipegang langsung oleh Bu Reni. Tak ada satupun karyawan yang diperbolehkan mencampur kuah atau memegang panci besar yang mendidih di tungku tengah. Bahkan Wati yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun pun tak pernah mendekat ke sana. "Bu Reni memang begitu, Yu," bisik Wati suatu sore, ketika mereka berdua sedang membereskan piring kotor. "Gak pernah ada yang boleh ikut masak. Katanya sih, itu biar rasanya konsisten." Ayu hanya mengangguk, meski pikirannya menyimpan tanda tanya.
Bukan berarti ia mencurigai sesuatu yang buruk, hanya saja aneh. Kebanyakan warung atau rumah makan membiarkan karyawan ikut belajar resep, tapi di sini, semua hanya urusan Bu Reni seorang. Malam itu warung sudah tutup lebih awal karena hujan deras mengguyur Bandung sejak sore. Suasana yang biasanya riuh oleh pelanggan mendadak senyap. Hanya suara hujan yang memukul atap seng dan percikan air yang menetes dari ujung kanopi warung. Ayu, yang baru 2 minggu bekerja di sana, ditugasi Bu Reni untuk membereskan stok bahan dan membersihkan dapur. "Aku ada urusan sebentar, kamu bisa bereskan sendiri kan? Jangan sentuh yang di pojok itu, ya?" pesan Bu Reni sambil menunjuk ember besar yang selalu ditutup kain tebal. Ayu hanya mengangguk. Ia sudah sering melihat ember itu, tapi tidak pernah tahu isinya. Ia mengira itu hanya tempat rendaman bumbu, seperti yang pernah dikatakan Wati. Namun malam itu, sendirian di dapur yang remang, rasa penasarannya perlahan mengalahkan rasa takut. Dapur warung sebenarnya sederhana. Ada 2 tungku besar yang dipakai untuk memasak kuah dan merebus bahan, beberapa rak yang penuh dengan bumbu dan kerupuk mentah, serta lantai keramik yang sering licin karena tumpahan minyak. Namun malam itu suasananya berbeda. Sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan detak jarum jam dinding yang seolah memperlambat waktu. Selesai mengepel lantai dan mengatur stok bahan, pandangan Ayu kembali ke ember di pojok ruangan. Kain penutupnya tampak agak basah di bagian tepi, menandakan ada air di dalamnya. Kenapa Bu Reni begitu menjaga ember ini? Pikir Ayu. Ia mendekat perlahan, langkahnya menimbulkan bunyi pelan di lantai yang baru dipel. Tangan Ayu ragu saat menyentuh kain penutupnya. Jantungnya berdetak cepat, seakan tubuhnya tahu ia akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Namun rasa penasaran sudah telanjur menguasai. Perlahan, kain itu ia singkap. Aroma aneh langsung menyengat hidungnya. Bukan bau bumbu atau bahan makanan, melainkan campuran anyir dan asam yang membuat perutnya mual seketika. Ayu menutup hidung dengan punggung tangannya, menahan napas. Air di dalam ember terlihat keruh, warnanya keabu-abuan, seperti rendaman yang sudah lama tidak diganti. Di permukaannya ada sesuatu yang mengambang. Awalnya Ayu mengira itu kain lap dapur yang terendam, tapi begitu fokus, matanya melebar. Itu bukan kain lap. Itu celana dalam lusuh berwarna coklat kekuningan, melayang pelan mengikuti arus kecil air yang bergerak ketika ia menyentuh ember tadi. Ada bercak-bercak yang sudah pudar warnanya, seperti noda lama yang tidak pernah hilang meski dicuci berkali-kali. Ayu tertegun. Tangannya gemetar. Kenapa ada celana dalam di sini? Pikirnya, bingung sekaligus takut. Naluri pertamanya adalah menutup kembali ember itu dan pura-pura tidak pernah melihat apa-apa, tapi matanya tak bisa lepas dari benda aneh yang mengapung itu. Ada sesuatu pada cara kain itu bergerak di air yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang terdengar suara berderit pelan. Ayu terlonjak, hampir menjatuhkan kain penutup yang masih ia pegang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya pintu kayu yang bergerak sedikit, mungkin karena angin atau tekanan udara. Meski begitu, tubuhnya terasa dingin, seolah ada yang memperhatikan dari kejauhan. Ia memaksakan diri untuk menutup kembali ember itu, menekan kain penutupnya hingga rapat seperti semula. Namun pikiran tentang celana dalam itu terus berputar di kepalanya. Apa fungsinya? Kenapa harus direndam? Dan kenapa airnya seperti itu? Ayu melangkah mundur, matanya masih tertuju pada ember di pojok dapur itu. Hatinya berdebar, bukan hanya karena terkejut, tetapi juga karena ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa ia baru saja melanggar sesuatu yang tabu di warung ini. Saat keluar dari dapur, Ayu merasa seolah hawa di sekitar tubuhnya berubah dingin. Bulu kuduknya meremang, membuatnya menoleh sekali lagi ke arah ember. Ia menatap lama, seakan ember itu memanggil, seakan isi di dalamnya bukan sekadar celana dalam, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan kelam. Ini cuma ember, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin buat rendaman kain pel. Namun hatinya menolak logika itu. Bau aneh yang tadi menyentuh hidungnya jelas bukan bau kain pel biasa.
Ada sesuatu yang busuk, samar tapi menusuk. Malam itu, ketika sampai di kamar kos kecilnya, Ayu tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, dan mencoba menghapus bayangan celana dalam lusuh yang terendam dalam air keruh. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul di kepalanya. Seperti sesuatu yang mengendap di dasar pikiran, sama seperti benda itu yang mengendap di dasar ember. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di warung Bu Reni, Ayu merasa benar-benar tidak nyaman. Ada rahasia di dapur itu, rahasia yang selama ini dijaga rapat oleh Bu Reni, dan malam ini, secara tidak sengaja, Ayu telah mengintip sedikit dari tabir yang menutupinya. Dan entah kenapa, perasaan itu bukan hanya rasa penasaran, melainkan juga rasa takut yang dingin, merayap perlahan dari tengkuk ke seluruh tubuhnya. Keesokan malam setelah kejadian di dapur, pikiran Ayu tak bisa tenang. Bayangan celana dalam lusuh yang mengambang di dalam ember itu terus menghantuinya. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat permukaan air keruh yang beriap pelan, seolah-olah ada sesuatu di dasar ember yang ingin keluar. Hari itu warung sedikit lebih sepi dari biasanya karena hujan rintik-rintik yang mengguyur sejak sore. Wati izin pulang lebih awal karena anaknya sakit, sehingga Ayu sendirian yang mengurus dapur setelah pelanggan terakhir pulang. Kesempatan itu ia gunakan untuk membereskan beberapa hal yang biasanya ia abaikan. Saat menyapu lantai, pandangannya kembali berhenti pada ember di pojok. Kain penutupnya sedikit bergeser, mungkin karena ia yang terburu-buru malam sebelumnya. Hatinya berdebar kencang. Rasa takut bercampur dengan keberanian yang muncul entah dari mana. Nggak boleh ada benda kayak gitu di dapur, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Ini warung makan, bukan tempat cuci pakaian. Tanpa pikir panjang, ia menarik kain penutup dan menaruhnya di meja. Bau aneh langsung menyeruak lagi, menusuk hidungnya, membuatnya hampir muntah. Tapi kali ini ia sudah siap. Ayu menggenggam erat gagang ember itu, mengangkatnya dengan tenaga penuh. Air di dalamnya berguncang, menimbulkan suara slos yang membuat bulu kuduknya berdiri. Celana dalam lusuh itu kembali terlihat, bergoyang pelan, seolah mengejek keberaniannya. Ayu memalingkan wajah, berusaha tidak memikirkan apapun selain membuang air ini ke saluran pembuangan di belakang warung. Namun tepat saat ia berbalik, suara keras memecah keheningan. "Ayu, apa yang kamu lakukan?" Ayu terkejut, hampir menjatuhkan ember itu. Bu Reni berdiri di pintu dapur, wajahnya merah padam, matanya membelalak tajam. Suara hujan yang sebelumnya terdengar jelas mendadak hilang, digantikan oleh detak jantung Ayu yang menggema di telinganya. Saya cuma mau buang airnya, Bu," jawab Ayu terbata, berusaha menjelaskan. "Ini kan kotor, bukan? Di dapur ada." "Jangan ikut campur urusan yang bukan pekerjaanmu," bentak Bu Reni, suaranya keras, jauh berbeda dengan nada ramah yang biasa terdengar di hadapan pelanggan. "Siapa yang suruh kamu buka ember itu?" "Siapa?" Ayu terpaku, tidak bisa menjawab. Tangannya gemetar memegang gagang ember, dan dalam sepersekian detik, ia melihat sisi lain dari Bu Reni yang selama ini tak pernah terlihat. Wajah keras dengan tatapan dingin, seperti seseorang yang menyembunyikan amarah selama bertahun-tahun. "Taruh ember itu," perintah Bu Reni. Dengan gemetar, Ayu menuruti. Ember itu ia letakkan kembali di pojok dapur, tepat di tempat semula. Bu Reni mendekat, menutupnya dengan kain yang tadi sudah tersingkap, lalu menatap Ayu lama. Napasnya berat, seperti seseorang yang baru saja menghindari sesuatu yang besar. "Besok kamu datang pagi-pagi," ucap Bu Reni datar, tanpa penjelasan. "Ada yang perlu kita bicarakan." Ayu hanya mengangguk. Perasaan takut bercampur bingung membuatnya tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu ia pulang dengan tangan gemetar, perut mual, dan kepala penuh pertanyaan. Keesokan paginya, warung belum buka saat Ayu tiba. Ia menemukan Bu Reni sudah duduk di bangku panjang, wajahnya tampak dingin dan serius. Tak ada sapa ramah seperti biasanya, hanya selembar amplop coklat yang didorong ke arah Ayu. "Ini gaji kamu untuk 2 minggu, kata Bu Reni singkat.
Kamu gak usah kerja di sini lagi. Ayu tertegun. Bu, kenapa? Apa salah saya? Tidak ada yang salah. Hanya saja, saya tidak butuh orang yang suka mencampuri urusan yang bukan pekerjaannya, jawab Bu Reni, masih dengan nada datar. Warung ini punya aturan, Ayu. Dan kamu melanggarnya. Ayu mencoba menjelaskan, suaranya lirih hampir memohon, saya cuma gak mau ada yang kotor di dapur, Bu. Itu saja. Namun Bu Reni tidak menggubris. Ia berdiri, menyilangkan tangan di depan dada, tatapannya jelas menyuruh Ayu pergi. Ambil barang-barangmu. Jangan kembali lagi. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Tidak ada diskusi atau kelonggaran. Semuanya terjadi begitu cepat. Ayu berdiri dengan langkah berat, mengambil amplop itu tanpa kata, lalu berjalan keluar. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah dapur. Ember itu masih ada di sana, tertutup rapat seperti malam sebelumnya, seolah mengejek keputusannya untuk penasaran. Saat melangkah ke jalan, hujan pagi turun pelan, membasahi rambut dan bajunya. Tapi Ayu hampir tidak merasakannya. Kepalanya penuh pertanyaan dan amarah yang tertahan. Kenapa hanya karena ember itu ia dipecat? Apa sebenarnya yang disembunyikan Bu Reni? Namun, di balik rasa kesal dan kecewa, ada satu perasaan lain yang jauh lebih kuat, takut. Tatapan Bu Reni semalam, nada suaranya yang berubah tajam, dan pemecatan mendadak tanpa alasan jelas membuat Ayu sadar bahwa warung itu bukan sekadar tempat kerja biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tidak boleh disentuh atau bahkan dilihat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Bandung, Ayu merasa ingin segera meninggalkan kota itu. Ayu duduk di warung kopi kecil di dekat stasiun, memandangi hujan sore yang turun rintik-rintik. Matanya merah, bukan hanya karena kelelahan setelah semalaman tidak bisa tidur, tetapi juga karena rasa kesal dan malu yang bercampur jadi satu. Ia dipecat tanpa alasan yang jelas, hanya karena mencoba membuang air dari sebuah ember yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan makanan. Di depannya duduk Sinta, teman sekampung yang sejak awal merekomendasikan pekerjaan di warung Bu Reni. Sinta menatap Ayu dengan wajah prihatin, kedua tangannya memegang gelas kopi yang sudah dingin. "Yu, aku tahu kamu gak bohong," kata Sinta akhirnya, suaranya pelan. "Tapi, celana dalam di ember? Kamu yakin gak salah lihat?" Ayu mengangkat wajahnya, tatapannya tajam. "Aku tahu apa yang aku lihat, Thea. Itu celana dalam. Lusuh, warnanya coklat kekuningan. Airnya keruh, baunya, bukan bau bumbu dapur." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena frustrasi. Sinta menggigit bibir, ragu-ragu. Mungkin itu cuma kain lap? Ayu memukul meja kecil itu dengan pelan. "Aku tahu bedain kain lap sama celana dalam, Thea." Beberapa pengunjung menoleh sebentar ke arah mereka, membuat Sinta buru-buru memberi isyarat agar Ayu merendahkan suara. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi warung Bu Reni itu kan terkenal banget. Banyak orang makan di sana dan baik-baik aja." "Justru itu yang bikin aku takut," balas Ayu lirih. "Apa mungkin rasa enaknya itu karena sesuatu yang aneh? Aku nggak ngerti, tapi rasanya salah banget." Sinta menatap Ayu lama, lalu mengeluarkan ponselnya. "Aku punya kenalan food vlogger, namanya Dimas. Dia sering review tempat makan ekstrim. Mungkin dia mau dengar cerita kamu. Kalau benar ada yang aneh, dia bisa bantu ungkapin." Malam itu mereka bertemu Dimas di sebuah kafe yang penuh dengan aroma kopi dan suara musik akustik pelan. Dimas masih muda, mungkin 25 tahun, dengan kamera kecil menggantung di lehernya. Wajahnya santai, namun matanya menyiratkan rasa ingin tahu yang tinggi, ciri khas orang yang terbiasa berburu sensasi di dunia kuliner. "Jadi, kamu dipecat cuma gara-gara buka ember?" tanya Dimas sambil menyeruput kopinya. Ayu mengangguk. "Saya cuma mau buang airnya. Di dalamnya ada celana dalam lusuh. Bukan kain lap, Mas. Celana dalam."
Dimas mengernyit, lalu tertawa kecil. Kamu yakin itu bukan cuma salah lihat? Maksudku, Bu Reni itu terkenal banget. Seblaknya enak, level pedasnya gila. Orang sampai antre panjang, bahkan dari luar kota. Masa iya ada celana dalam di dapur? Kayak nggak masuk akal. Ayu menatapnya dengan kesal. Mas, saya yang lihat sendiri. Saya yang dipecat karena itu. Kalau cuma kain lab, kenapa saya harus dikeluarin? Kenapa Bu Reni marah kayak gitu? Dimas terdiam sebentar, memandang wajah Ayu yang terlihat tulus dan ketakutan sekaligus. Lalu ia menoleh ke Sinta, seolah meminta pendapat. Dia nggak bohong, Mas, kata Sinta. Ayu bukan tipe orang yang suka bikin cerita. Dimas menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku nggak bilang kamu bohong, cuma, ya, ini susah dipercaya. Tapi, ia berhenti sebentar, matanya menyipit. Kalau memang ada yang aneh, menarik juga buat diselidiki. Video kayak gini biasanya bisa viral. Ayu menatapnya dengan campuran lega dan takut. Jadi, Mas percaya sama saya? Dimas mengangkat bahu. Aku percaya kamu, percaya sama yang kamu lihat. Tapi buat aku, harus ada bukti. Foto, video, apapun yang jelas. Kalau cuma cerita, orang bakal bilang kamu iri karena dipecat. Kata-kata itu menampar perasaan Ayu, tapi ia tidak bisa menyangkalnya. Saya nggak punya bukti, cuma ingatan itu, yang nggak bisa saya lupain. Dimas menatap meja, jari-jarinya mengetuk pelan permukaan kayu. Gini aja, aku bakal coba datang ke warung Bu Reni. Pure sebagai pelanggan. Aku akan lihat sendiri dapurnya kayak apa. Kalau ada kesempatan, aku rekam. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, ya sudah, berarti kamu salah paham. Ayu menggigit bibir, takut sekaligus berharap. Mas hati-hati, ya. Bu Reni, dia bukan cuma marah waktu itu. Tatapan dia, dingin banget. Kayak bukan orang yang biasanya ramah ke pelanggan. Dimas tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan. Aku sudah sering masuk ke warung-warung yang aneh-aneh. Ada yang pakai bumbu nggak wajar, ada yang olah bahan ekstrim. Aku sudah kebal sama hal kayak gitu. Namun, bahkan saat ia mengatakan itu, dalam hatinya mulai muncul rasa penasaran yang menggigit. Celana dalam di ember? Kenapa harus ada di dapur? Kenapa seorang karyawan sampai dipecat karena mencoba membuang airnya? Malam itu mereka berpisah dengan suasana hati yang berat. Ayu masih merasa lega karena ada yang mau mendengar ceritanya, meskipun Dimas belum sepenuhnya percaya. Di sisi lain, Dimas berjalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk pertama kalinya sejak memulai karirnya sebagai food vlogger, ia merasa bahwa konten berikutnya yang akan ia buat bukan hanya tentang makanan ekstrim, tetapi mungkin tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Dimas berdiri di seberang gang sempit tempat warung seblak Bu Reni berada. Hari itu cuaca cerah, tidak terlalu ramai seperti akhir pekan, namun antrean tetap mengular. Ia memakai jaket abu-abu, kacamata hitam, dan masker, bukan hanya untuk menyamar tapi juga demi menjaga agar tak dikenali siapapun, terutama Bu Reni. Kamera kecil berkualitas tinggi terselip rapi di kancing dada jaketnya, disambungkan ke ponsel yang tersembunyi di saku celana. Ia sudah terbiasa dengan teknik penyamaran semacam ini, tapi entah mengapa, hari itu tangannya sedikit lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena cerita Ayu masih bergema di kepalanya. Celana dalam di ember direndam dicampur ke kuah seblak. Pikiran itu terus berulang. Awalnya ia menganggap cerita Ayu hanya delusi akibat sakit hati, tapi mata Ayu saat bercerita, tak bisa ia lupakan. Terlalu jujur untuk disebut ngarang. Ia masuk ke warung seperti pelanggan biasa, memesan satu porsi seblak pedas level 5 dengan topping ceker dan bakso. Posisi duduk ia pilih dengan cermat, agak di pojok, dekat dengan pintu dapur yang selalu setengah terbuka. Pelanggan lain sibuk dengan ponsel, makanan, dan obrolan.
Tak ada yang peduli dengan Dimas. Ia mulai merekam sejak pertama kali Bu Reni muncul di dapur. Perempuan itu, seperti biasa, memakai apron hijau dan sanggul tinggi. Gerakannya cepat, terampil, dan penuh percaya diri. Tapi yang menarik perhatian Dimas adalah, ia bekerja sendirian di dalam dapur. Semua bahan disiapkan dan dimasak sendiri. Selama hampir 20 menit, Dimas hanya mendapat rekaman biasa. Aktivitas masak, pengambilan bahan, ceceran kuah merah yang mendidih. Sampai akhirnya, sesuatu berubah. Bu Reni mengambil ember besar dari bawah meja dapur, yang sebelumnya selalu tertutup kain hitam. Dimas langsung siaga. Ia mencondongkan tubuh sedikit, menjaga agar kamera tetap stabil. Dengan hati-hati, Bu Reni membuka tutup kainnya. Air keruh di dalam ember terlihat jelas di layar ponsel Dimas. Dan saat itulah, ia melihatnya, benda lusuh berwarna coklat kekuningan, terendam separuh, terangkat oleh tangan Bu Reni. Celana dalam. Dimas menahan napas. Matanya tak berkedip. Bu Reni, dengan tenang, mengucek benda itu di dalam air, seperti mencuci sesuatu yang penting. Lalu, dengan sendok besar, ia mengambil sebagian dari air keruh itu dan menuangkannya ke dalam panci besar yang sedang mendidih. Proses itu dilakukan dengan hikmat, tanpa suara, seolah bagian dari rutinitas yang sudah berlangsung lama. Dimas nyaris menjatuhkan ponselnya karena tangan gemetar. Tapi ia berhasil mengunci kamera tepat saat Bu Reni selesai menuangkan air rendaman dan menutup kembali ember itu. Tak ada ekspresi aneh dari wajah perempuan itu, justru tenang, bahkan nyaris lembut. Tak lama kemudian, pelayan memanggil namanya. "Mas Dimas, seblaknya sudah jadi." Dimas tersentak. Ia menoleh cepat. Pelayan itu tersenyum sambil menyerahkan semangkuk seblak panas dengan kuah merah menyala dan aroma pedas yang memikat. Dimas menatap mangkuk itu, lalu kembali ke layar ponselnya. Rekaman berhasil. Ia punya bukti. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai food vlogger, Dimas tidak menyentuh makanannya. Ia hanya duduk diam, berkeringat dingin, sambil menatap mangkuk itu seolah tahu isi sebenarnya. Malam harinya, di kamar kontrakan, Dimas menyalin video ke laptop dan mulai mengedit. Ia menambahkan suara narasi pendek, memberi latar belakang soal testimoni Ayu, lalu memperlambat bagian penting, saat Bu Reni menuangkan air dari ember ke dalam panci. Ia memperbesar gambarnya, menyorot celana dalam yang dicuci. "Gila," bisiknya sendiri. "Ini bukan cuma konten ekstrim. Ini bisa jadi skandal kuliner terbesar." Ia mengunggah video itu ke kanal YouTube-nya dengan judul provokatif. "Seblak paling enak di Bandung ternyata." Investigasi rahasia gelap dapur Bu Reni. Dalam waktu 2 jam, video itu sudah ditonton lebih dari 5.000 kali. Kolom komentar meledak dengan reaksi beragam. Ada yang jijik, ada yang tidak percaya, ada yang membela Bu Reni. Tapi satu hal pasti, video itu viral. Namun, ketika Dimas bangun keesokan paginya, notifikasi di ponselnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Konten Anda melanggar pedoman komunitas dan telah dihapus. Bingung, Dimas membuka akun YouTube-nya, video itu benar-benar hilang. Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa mengakses dashboard kanalnya. Diblokir. "Apa-apaan ini?" gumamnya, panik. Ia membuka salinan video di laptop, tapi foldernya kosong. Semua file hasil rekaman dari warung Bu Reni lenyap. Dimas mengecek ulang, membuka Recycle Bin, cache, file backup, nihil. Lebih parah lagi, saat mencoba mengirim pesan ke Ayu dan Sinta, kedua nomornya tak bisa dihubungi. Panggilan dialihkan. Pesan hanya centang 1. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip. Laptopnya menyala mati 2 kali sebelum layar menjadi hitam. Dan di layar yang kosong itu, muncul bayangan samar seperti siluet perempuan berdiri, tubuhnya remang, dan di tengah layar, gambar celana dalam lusuh seperti yang ia rekam. Dimas mundur, napasnya memburu, tubuhnya menggigil. "Apa ini?"
Ia coba menutup laptopnya. Layar tetap menyala. Suara pelan, seperti bisikan, terdengar samar dari speaker. Suara yang sangat pelan tapi jelas. Jangan ganggu. 3 hari setelah videonya hilang misterius, Dimas tidak lagi mengunggah konten baru. Bagi para pengikut setianya di YouTube, hal itu janggal. Ia biasanya konsisten mengunggah minimal 2 kali seminggu, selalu aktif di media sosial, dan rajin membalas komentar. Namun kali ini, semua akun media sosialnya mendadak sunyi. Sinta adalah orang pertama yang mencarinya. Ia datang ke kontrakan Dimas setelah panggilan teleponnya tidak diangkat. Begitu pintu dibuka, aroma apek langsung menyambut hidungnya. Kontrakan itu berantakan, laptop menyala dengan layar kosong, kamera tergeletak di lantai, dan kertas catatan berserakan. "Mas Dimas?" panggil Sinta pelan. Tidak ada jawaban. Namun dari arah kamar terdengar suara gemerisik. Sinta memberanikan diri melangkah masuk dan menemukan Dimas duduk di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar, matanya melotot kosong ke arah dinding. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. "Mas Dimas?" Sinta mendekat, menepuk bahunya. Dimas menoleh perlahan. Senyum kecil terbentuk di wajahnya, tapi matanya kosong, seolah ia melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. "Celana itu," bisiknya, nyaris tak terdengar, "hidup." Sinta mundur selangkah, merinding. "Mas, ini aku, Sinta." "Ada apa? Kamu kenapa?" Dimas mulai tertawa pelan, tawa yang tidak wajar, seperti tercekik. Baunya busuk," ujarnya lagi, sebelum tiba-tiba berdiri dan menendang kursi hingga terbalik. Tangan kirinya meraih rambutnya sendiri, mencengkeram keras seolah ingin mencabutnya. Sinta panik dan segera menghubungi ambulans. Tak sampai setengah jam, Dimas dibawa ke rumah sakit terdekat, lalu dirujuk rumah sakit jiwa karena kondisinya yang semakin memburuk. Di ruang perawatan, Dimas tampak lebih tenang, tapi hanya karena obat penenang yang kuat. Tubuhnya diikat lembut keranjang agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Matanya menatap langit-langit kosong, mulutnya sesekali bergerak tanpa suara. Dokter yang menangani mengatakan, pasien mengalami trauma berat. Sepertinya melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kestabilan mental. Tapi kami tidak menemukan tanda-tanda penggunaan narkoba atau alkohol. Ini murni psikologis. Sinta berdiri di samping ranjang, menatap Dimas yang dulu selalu ceria saat merekam video kuliner ekstremnya. Kini pria itu hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ayu, yang ikut datang setelah dihubungi, menggenggam tangan Sinta dengan gemetar. "Ini salah aku," bisik Ayu. "Kalau aku nggak cerita soal ember itu." Sinta menggeleng. "Bukan salah kamu, Yu. Mas Dimas yang memutuskan untuk nyelidikin sendiri. Tapi, ya Tuhan, kenapa bisa begini?" Malam itu, ketika perawat sedang mengganti infus, Dimas mendadak menggeliat keras. Mulutnya terbuka, berteriak histeris hingga suaranya serak. "Jangan dekat." Baunya masuk lagi. Ayu menutup mulutnya, menahan tangis, sementara Sinta memeluknya. Perawat dan dokter bergegas menenangkan Dimas, menyuntikkan obat agar tubuhnya kembali rileks. Namun sebelum bius itu bekerja penuh, Dimas menatap langit-langit dengan mata terbelalak dan berbisik satu kalimat terakhir. "Celana itu, hidup," baunya masuk ke dalam kepala. Setelah itu, ia terdiam total. Tidak lagi berbicara, tidak merespon panggilan, bahkan tatapannya kosong sepanjang waktu. Dimas menjadi seperti cangkang kosong, tubuh hidup tanpa jiwa. Kabar tentang Dimas cepat menyebar di kalangan sesama konten kreator kuliner. Beberapa menganggap itu hanya stres berlebihan atau burnout karena tekanan pekerjaan. Namun Ayu tahu ada yang lebih dari itu. Ia tidak bisa melupakan tatapan Dimas saat mengucapkan kalimat terakhirnya. Itu bukan tatapan orang yang hanya lelah. Itu tatapan seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak manusiawi.
Sinta mencoba menghibur Ayu di luar rumah sakit. Kita nggak bisa berbuat banyak, Yu. Mas Dimas sekarang ditangani dokter. Yang penting dia selamat. Ayu menggigit bibir. Tapi apa yang dia lihat, Thea? Apa yang bikin dia jadi begini? Jangan-jangan, Ember itu. Keduanya terdiam, menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Hujan kembali turun malam itu, membasahi kaca jendela rumah sakit. Di dalam, Dimas terbaring diam, bibirnya terkadang bergerak tanpa suara, seolah masih berbicara pada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Dan setiap kali malam tiba, suara samar terdengar dari kamarnya, suara yang membuat perawat berjaga merinding. Bisikan pelan, berulang-ulang, tanpa henti. Sarah berdiri di depan warung seblak Bu Reni, memandangi antrean yang seperti biasa tidak pernah sepi. Aroma kuah pedas yang menyengat hidung, dulu selalu membuat air liurnya menetes, kini justru membuat perutnya bergejolak. Ia memegang perutnya yang terasa perih, mencoba menahan mual yang muncul begitu cepat setiap kali bau seblak itu tercium. Dulu, Sarah adalah pelanggan setia. Setiap akhir pekan, ia rela antre hampir setengah jam demi semangkuk seblak level 4 favoritnya. Kuah pedas berisi kerupuk, ceker ayam, dan tambahan makaroni yang kenyal. Ia bahkan sempat menjadi pelanggan tetap yang dikenal Bu Reni. Tambah pedas, Bu. Saya kan sudah biasa. Begitu ia selalu berkata sambil tertawa kecil, dan Bu Reni selalu membalas dengan senyum ramah yang sekarang terasa sangat berbeda jika diingat. Namun, sejak mendengar cerita Ayu tentang Ember misterius dan melihat sendiri perubahan mengerikan pada Dimas, semuanya berubah. Hari itu Sarah duduk di kamar kosnya, memainkan ponsel sambil membaca ulang pesan dari Sinta yang baru pulang menjenguk Dimas di rumah sakit jiwa. Pesan itu membuat tubuhnya merinding. Dia terus ngomong hal yang sama, "Sar, celana itu hidup," baunya masuk ke dalam kepala. Sarah menutup layar ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan memutar musik. Namun tak lama, bau pedas yang samar masuk melalui jendela dari arah jalan besar, aroma khas seblak Bu Reni yang warungnya hanya berjarak 2 gang dari kosnya. Perutnya langsung mual, kepalanya terasa pusing. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah begitu saja, meskipun perutnya hampir kosong. Ketika selesai, ia menatap wajahnya di cermin. Pucat, mata sembab, keringat dingin menempel di pelipis. "Apa yang terjadi sama aku?" gumamnya. Sarah mencoba menyalahkan kondisi lambungnya. Ia pernah punya riwayat MAG, tapi ini terasa berbeda. Rasa mual itu hanya muncul saat mencium aroma seblak Bu Reni, bukan makanan pedas lain, bukan masakan instan di warung sekitar. Hanya seblak itu. Beberapa hari kemudian, ia mencoba menguji dirinya sendiri. Sarah berdiri agak jauh dari warung, hanya cukup dekat untuk mencium aromanya. Dan benar saja, mual itu datang lagi, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Perutnya melilit, seolah kuah panas itu mendidih di dalam tubuhnya. Ia berjongkok di pinggir trotoar, menahan sakit. Seorang ibu yang lewat menatapnya dengan bingung. "Mbak, sakit ya? Mau saya panggilin ojek?" Sarah menggeleng cepat. "Enggak, Bu, cuma mak saya kambuh." Namun dalam hati, Sarah tahu ini bukan mak biasa. Ini seperti tubuhnya menolak sesuatu, menolak memori, menolak aroma, menolak setiap kenangan tentang semangkuk seblak yang dulu ia cintai. Malam itu ia tak bisa tidur. Ingatan tentang warung Bu Reni datang bertubi-tubi. Bagaimana ia dulu sering duduk di meja pojok, menunggu kuah merah pekat itu disajikan, lalu menyeruputnya dengan lahap. Bagaimana rasanya selalu berbeda, lebih kaya, lebih gurih, lebih memikat dibandingkan seblak manapun yang pernah ia coba. Namun kini, setelah tahu cerita tentang Ember itu, pikirannya mulai mengaitkan semuanya. Kelezatan yang terlalu ekstrim, aroma khas yang menempel bahkan setelah pulang, dan rasa candu yang dulu membuatnya hampir setiap minggu datang ke sana. Apa mungkin itu semua karena sesuatu yang bukan seharusnya ada di makanan? Sarah akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menyatakan lambungnya mengalami iritasi, kemungkinan karena makanan yang terlalu pedas dan asam. Namun saat dokter bertanya,
Sering makan di mana, Mbak? Sarah terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab lirih. Di warung sebelah dekat sini, warung Bu Reni. Dokter hanya mengangguk. Kurangi makanan di sana dulu. Fokus ke pola makan sehat. Kalau gejala masih muncul, kita akan cek lebih lanjut. Sarah keluar dari klinik dengan hati hampa. Ia tahu tubuhnya memang butuh istirahat dari makanan pedas, tapi hatinya merasa ada hal lain. Setiap kali mengingat kuah itu, dan sekarang, setiap kali mencium baunya, otaknya seperti memunculkan kembali bayangan ember yang diceritakan Ayu. Air keruh, celana dalam lusuh, dan tangan Bu Reni yang mengaduknya dengan tenang. Suatu malam, Sarah bermimpi aneh. Ia duduk di warung Bu Reni, sendirian. Mangkok sebelah favoritnya ada di depan, kuahnya merah menyala. Ia mengambil sendok, meniupnya sebentar, lalu menyuapnya ke mulut. Rasanya sama seperti dulu, gurih, pedas, dan sangat lezat. Namun ketika menoleh ke mangkuk, kuahnya berubah keruh, dan sesuatu yang mirip kain mengambang di permukaan. Sarah terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin. Ia menatap jam, pukul 3 pagi. Bau samar seblak seperti menempel di hidungnya, padahal jelas warung sudah tutup. Sejak malam itu, Sarah memutuskan untuk benar-benar berhenti melewati jalan tempat warung itu berada. Ia bahkan pindah kos ke tempat yang lebih jauh hanya agar tidak perlu mencium aroma itu lagi. Namun, rasa mual tidak hilang sepenuhnya. Bahkan saat memakan seblak dari tempat lain, ia merasa ada yang kurang, dan tubuhnya justru menolak keras, muntah setiap kali mencoba. Di dalam hati, Sarah menyadari sesuatu yang menakutkan. Tubuhnya mungkin sudah terpengaruh sejak lama, sejak pertama kali ia menyantap kuah itu. Seperti ada sesuatu yang melekat, sesuatu yang tidak bisa ia buang begitu saja, bahkan setelah berhenti makan. Dan di tengah malam, ketika tubuhnya gemetar menahan sakit perut yang datang tiba-tiba, Sarah memegang perutnya erat. Warung sebelah Bu Reni berdiri di ujung gang dengan cat tembok yang mulai memudar, tetapi papan namanya selalu tampak baru dan bersih. Anehnya, tak seorang pun warga sekitar yang benar-benar membenci warung itu. Mereka hanya menjaga jarak. Tidak ada yang ingin terlalu dekat, meskipun bau sebelah pedasnya selalu menggoda. Semua orang di lingkungan itu tahu sesuatu tentang warung Bu Reni. Mereka tidak membicarakannya dengan lantang, hanya dalam bisik-bisik, itu pun kalau benar-benar terpaksa. Mereka tahu, ada sesuatu di balik dapur yang tidak boleh disentuh, tidak boleh ditanya, dan tidak boleh diungkit. Pak Darto, ketua RT yang rumahnya hanya 3 rumah dari warung, pernah berkata dalam rapat warga, yang penting kita nggak ikut campur. Warung itu ya urusan Bu Reni. Lagian, yang datang kebanyakan orang luar. Kita fokus aja ke kampung kita sendiri. Semua orang mengangguk setuju waktu itu, bukan karena benar-benar sepakat, tapi karena takut. Beberapa tahun sebelumnya, seorang pemuda bernama Nando pernah mencoba membongkar rahasia warung itu. Ia seorang mahasiswa jurnalistik yang tinggal di kontrakan belakang gang. Konon, Nando sempat memotret sesuatu di belakang warung pada malam hari. Besoknya, ia ditemukan pingsan di kamarnya dengan suhu tubuh tinggi dan mata memerah seperti habis menangis semalaman. Setelah siuman, ia hanya berkata satu hal kepada teman-temannya. Jangan pernah tanya soal warung itu lagi. Sejak saat itu, Nando keluar dari kontrakannya dan tidak pernah kembali. Lalu ada pula seorang ibu muda bernama Ica, yang terang-terangan memprotes ke Bu Reni karena mengaku melihat sesuatu tidak wajar dibuang ke selokan belakang warung. 2 hari kemudian, anaknya demam tinggi tanpa sebab jelas, dan suaminya mengalami kecelakaan kecil di jalan. Ica berhenti bicara soal warung setelah itu, bahkan pindah rumah ke kecamatan lain. Warga menyebutnya sebagai peristiwa diam-diam. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang berani bicara, tapi semua orang merasa ada harga yang harus dibayar kalau ikut campur urusan warung Bu Reni. Namun, semakin anehnya cerita, semakin banyak pula orang dari luar kota yang berdatangan. Warung itu menjadi semacam ikon kuliner ekstrim Bandung. Ulasan di media sosial memuji rasa kuahnya yang unik dan tak tertandingi.
Banyak food vlogger yang sengaja datang untuk mencoba level pedas tertinggi dan membuat konten dengan ekspresi wajah berkeringat bercampur senyum puas. Bahkan setelah video Dimas sempat heboh sebentar lalu menghilang, justru makin banyak orang penasaran. Apa sih yang bikin warung itu viral banget? Kenapa sampai ada gosip aneh segala? Komentar salah satu pengguna TikTok yang akhirnya datang, makan, dan memberi nilai bintang 5. Pendapatan warung meningkat, antrean semakin panjang, dan Bu Reni tampak semakin makmur. Rumahnya yang dulu sederhana kini direnovasi menjadi 2 lantai, dan ia mulai memiliki beberapa karyawan baru. Meski begitu, ada pola yang tetap sama, tidak ada satupun dari warga sekitar yang mau bekerja di sana. Semua karyawan baru selalu dari luar kota, orang-orang yang tidak tahu cerita lama. Malam-malam di lingkungan itu semakin aneh bagi mereka yang memperhatikan. Kadang terdengar suara air bergejolak dari arah dapur warung, meski sudah lewat tengah malam. Ada pula aroma pedas yang tiba-tiba muncul di udara ketika warung seharusnya tutup. Beberapa orang mengaku melihat bayangan seperti seseorang yang duduk di atap warung, meski ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Pak Darto sendiri pernah mengaku kepada istrinya, "Aku lihat kain putih panjang keluar dari ember belakang warung, kayak kain. Tapi nggak mungkin kan? Mungkin aku ngantuk waktu itu." Tapi cerita itu tidak pernah keluar dari rumahnya, karena ia tahu terlalu banyak cerita yang tidak boleh diteruskan. Di warung kopi ujung jalan, beberapa bapak yang suka nongkrong membicarakan hal itu dengan suara lirih. "Dulu kan katanya ada anak muda yang hilang, ingat nggak? Itu yang kerja seminggu doang, terus kabur?" tanya salah satu. Yang lain mengangguk pelan. "Iya, terus muncul gosip, katanya dia lihat sesuatu di dapur. Tapi kenapa nggak ada polisi yang turun tangan, ya?" Suasana hening sesaat. Lalu seseorang berkata pelan, "Karena nggak ada laporan resmi, dan semua orang di sini milih diam." Pembicaraan berhenti begitu salah satu karyawan warung lewat membawa kantong belanja besar. Mereka semua pura-pura mengalihkan topik, seperti membicarakan sepak bola atau harga bahan pokok. Warung seblak Bu Reni kini bukan hanya sekadar tempat makan, melainkan sebuah ikon kuliner ekstrim di Bandung. Media sosial penuh dengan ulasan orang-orang yang rela antre berjam-jam demi merasakan kuah pedas yang disebut-sebut memiliki cita rasa paling unik di Indonesia. Vlogger kuliner dari berbagai kota berdatangan, membuat video dengan ekspresi bercucuran air mata karena pedas tetapi tetap tersenyum puas. Di depan warung, antrean semakin panjang dari biasanya. Bus-bus pariwisata sering berhenti di dekat gang hanya untuk menurunkan rombongan yang sudah penasaran sejak perjalanan. Foto-foto dengan latar belakang papan nama warung menjadi tren tersendiri, sebuah tanda bukti bahwa mereka telah menaklukkan seblak paling legendaris di kota ini. Bu Reni berdiri di balik etalase kaca, wajahnya tersenyum ramah seperti biasa, menyapa setiap pelanggan dengan suara hangat. Tak ada yang berbeda di matanya, tidak ada tanda kelelahan, seolah kesuksesan besar ini adalah hasil alami dari kerja kerasnya. Bagi pelanggan luar kota yang baru pertama kali datang, Bu Reni adalah sosok ibu penjual yang sederhana, murah senyum, dan penuh perhatian. Namun, warga sekitar tetap menjaga jarak. Mereka hanya menatap antrean panjang itu dari kejauhan, sama seperti dulu. Tidak ada yang mau ikut mempromosikan, tidak ada yang mau ikut nimbrung mengobrol dengan para wisatawan. Mereka tahu, rahasia warung itu terlalu berat untuk diungkap, dan terlalu berisiko jika dilawan. Di dalam warung, suasana riuh. Mangkuk-mangkuk seblak tersaji cepat, asap panasnya mengepul dan memenuhi udara dengan aroma pedas khas yang membuat hidung langsung bereaksi. Para pelanggan sibuk memotret, membuat story Instagram, atau siaran langsung sambil berkata, "Ini gila banget, rasanya beda sama semua seblak yang pernah gue coba." Beberapa dari mereka bahkan datang hanya karena rumor yang beredar samar tentang resep rahasia warung. Ada yang bilang kuahnya menggunakan bumbu fermentasi khusus, ada pula yang bercanda kalau rasa gurihnya seperti ada jampi-jampi. Semua hanya dianggap lelucon belaka, sesuatu yang menambah daya tarik warung ini di mata pengunjung yang haus sensasi. Tidak ada yang benar-benar tahu kisah tentang ditemukannya celana dalam lusuh dalam ember, tentang Dimas yang kini hanya bisa duduk diam di rumah sakit jiwa, atau Sarah yang sampai pindah kos demi menghindari kemarahan Bu Reni.
Semua itu hanya cerita yang menghilang di antara derasnya arus viral dan promosi digital. Di dapur, panci besar mendidih di atas kompor industri yang berderak halus. Asapnya putih pekat, menyelimuti sebagian ruangan. Bu Reni berdiri di dekatnya, tangannya cekatan menuang air dari ember besar ke dalam panci. Cairan keruh itu bercampur dengan kuah yang sudah mendidih, mengeluarkan aroma gurih yang tajam. Kamera dari salah satu vlogger yang diizinkan merekam bagian dapur fokus ke panci itu. Wow, ini rahasia dapur Bu Reni, guys. Gak semua orang bisa lihat langsung. Nih, ucap vlogger itu sambil merekam dengan antusias. Panci terus bergolak, buihnya naik turun, menyemburkan aroma yang membuat beberapa orang batuk kecil karena terlalu menyengat. Dalam keheningan singkat, sesuatu muncul ke permukaan. Awalnya hanya ujung kain putih kecoklatan, kemudian semakin jelas bentuknya. Lensa kamera zoom in. Penonton yang menatap layar kecil kamera mungkin tidak menyadari sepenuhnya, tetapi bagi yang benar-benar memperhatikan, kain itu jelas memiliki bentuk yang terlalu familiar. Celana dalam tua, lusuh, dengan warna pudar kecoklatan. Vlogger itu mengira itu kain lap yang tidak sengaja terjatuh. Ia tertawa kecil, berkata, "Hehe, mungkin cuma kain peras, ya Bu?" Bu Reni tidak menjawab. Wajahnya datar, matanya hanya menatap panci sebentar sebelum kembali fokus ke pekerjaannya. Dalam hitungan detik, kain itu tenggelam kembali ke dasar panci, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Kamera masih menyala, merekam setiap detik yang tidak disadari pelanggan di ruangan depan. Antrean di luar warung semakin panjang. Orang-orang datang dengan rasa penasaran, beberapa karena ingin membuktikan kelezatan yang berbeda, sebagian lagi hanya karena mengikuti tren. Mereka duduk, memotret mangkuk masing-masing, dan menyantap kuah itu dengan ekspresi puas, bahkan ketika wajah mereka memerah karena pedas yang membakar lidah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka telan. Tidak ada yang tahu cerita-cerita yang hanya berbisik di telinga warga sekitar, cerita tentang ember dengan air keruh dan sesuatu yang direndam di dalamnya. Warung seblak Bu Reni tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya.